Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 16. Kalau dia ada kesini, harusnya langsung ibu usir aja. Kita juga kan gak punya urusan apa-apa sama dia. Rafael berucap ketus. Entah kapan rasa benci pada sang ayah itu menghilang. Bu Yuni menghela napas panjang. Istirahat ya, ini udah malam banget. Besok kamu ada kelas pagi kan? Ia tidak ingin membuat suasana hati anaknya semakin buruk. Sebenarnya bisa saja ia tidak mengatakan pada Rafael soal kedatangan ayah laki-laki itu. Tapi ia mendapatkan amanah dari mantan suaminya agar menyampaikan pada Rafael. Luka di masa kecil memang membuat Rafael sulit memaafkan karena kebencian seseorang sudah terpatri dalam hatinya. Padahal dulu ia sangat dekat dengan sang ayah. Tapi setelah kejadian itu hanya butuh 1 detik saja untuk menjadikan lelaki itu orang asing bagi Rafael. "Ri, lo di tempat biasa kan?" tanya Rafael lewat sambungan telepon. "Iya, gue nungguin lo belum nongol juga. Lo mau kesini kagak?" Ini baru mau jalan, sambungan telepon itu langsung terputus. Padahal Rafael sudah berniat untuk tidak pergi lagi ke tempat nongkrong. Tapi kabar kedatangan sang ayah berhasil memantik kembali api amarah Rafael. Jika Rafael memaksakan diri untuk belajar pun jadinya tidak akan benar. Lebih baik ia keluar dan bertemu dengan teman-temannya. Setelah memastikan sang ibu masuk ke dalam kamarnya, Rafael bersiap-siap. Ia mengunci pintu kamarnya dari luar dan membawanya. Bu Yuni pasti berpikir jika anaknya sudah tidur. Dengan mengendap-endap, Rafael mengeluarkan motornya. Ia memiliki kunci cadangan rumah. Dicabutnya kunci yang tergantung dan disimpannya di atas meja. Lalu ia mengunci pintu rumah dari luar. Tidak ingin ketahuan, ia mendorong motornya agak jauh agar suara bisik motor tidak membangunkan sang ibu yang mungkin sudah saja tidur. "Udah kayak maling aja gue," gerutu Rafael. Setelah agak jauh baru ia menyalakan mesin motor dan menarik pedal gas agar bisa segera sampai di tempat tujuan. Tidak biasanya Rafael keluar malam seperti ini. Meski ia bukan lelaki baik-baik, tapi Rafael tidak pernah keluar rumah di atas jam 8 seperti sekarang. Ia selalu ingin berada di rumah saat malam karena tahu ibunya hanya sendirian. Tapi sekarang ia tidak berpikir seperti biasanya. 20 menit Rafael baru sampai di kafe tempatnya biasa berkumpul dengan teman-temannya. "Kusut banget muka lo. Belum disetrika ya?" ledek Markus. "Sialan lu," saut Rafael lalu duduk di sebelah Derry. "Minum bro." Derry menyodorkan gelas kecil berisi cairan bening itu di hadapan Rafael. Lelaki itu terdiam sejenak sebelum menggeser gelas itu menjauh. Ia sudah bertekad untuk berubah. Tidak ingin hanya karena masalah ayahnya, ia malah mengulur waktu untuk berubah. "Rokok, Lang." Rafael malah meminta rokok pada Elang. Elang melemparkan bungkusan rokok itu pada Rafael sambil berucap, "Tumben lo gak minum." Dia punya target cewek alim. Masa iya nanti istrinya soleha, tapi suaminya nauzubillah, celetuk Derry. "Beneran Raf?" tanya Markus. Tadi gue baru aja lamar dia di depan bapaknya langsung," ungkap Rafael lalu membakar ujung rokok. "Gila, berani banget lo. Emang lo punya apa mau lamar anak orang?" Elang mentertawakan. "Gue punya nyali," jawab Rafael. Derry menepuk pundak Rafael.
Gue suka gaya lo. Kalau suka ikutin. Gue lupa lo kan gak punya nyali. Biasanya sembunyiin di bawah ketek cewek lo doang, si Rafael. Kampret. Setidaknya dengan bergabung dengan teman-temannya, Rafael bisa sedikit melupakan masalahnya. Meski nanti sampai di rumah pasti ingat lagi, tapi minimal pulang nanti ia merasa lebih tenang dari sebelumnya. Hana baru saja selesai membasuh wajahnya. Ia menunggu sampai kering untuk bisa mengaplikasikan serum. Sambil menunggu, gadis itu mengambil buku yang baru dibacanya. Beberapa lembar saja. Baru saja membuka halaman pertama, pikirannya malah melayang pada kejadian tadi. Kok bisa ya aku bilang udah ada calon? Tapi emang iya sih ada, meskipun aku juga belum dapat jawaban dari sholat istihoroh, gumam Hana. Mungkin karena melihat bagaimana kelakuan Rafael hingga membuat Hana tidak nyaman. Karena lelaki itu tadi saja dengan berani menyentuh tangan Hana. Ia sama sekali tidak mengenal Rafael dan tidak berencana mencari tahu soal lelaki itu. Apalagi ia masih berpikir jika Rafael tidak akan serius dengan ucapannya yang mengatakan ingin menikahi Hana. Kenapa juga aku harus ketemu sama cowok nyebelin itu? Semoga aja Mas Matiin gak nganggap serius ucapan cowok nyebelin tadi. Hana menghela napas. Di usianya yang masih belia, tentu akan sangat membingungkan baginya jika harus memilih di antara dua lelaki. Terdengar suara ketukan pintu. Gak dikunci, ujar Hana. Pintu didorong dari luar. Ternyata Safa yang mengetuk pintu. Han, minta masker lo dong. Masker gua habis. Lupa, belum beli lagi. Ambil aja. Safa berjalan menuju meja rias. Ia memilih masker yang akan digunakan. Ini, yang kiwi bagus gak sih? Tanya Safa. Kemarin aku coba sih bagus, enak. Adem ke kulitnya juga. Gak tahu kalau kakak yang pakai, siapa tahu gak cocok. Kalau sampai di muka gue gak cocok, lo yang harus tanggung jawab. Kenapa aku? Yang pakai siapa coba? Lo kalau gak buru-buru nikah, nanti tambah lagi cowok yang ngejar lo. Celetuk Safa membuat Hana menghentikan aktivitasnya yang akan mulai membaca itu. Aku kan lagi nunggu jawaban, Kak. Safa menganggukkan kepalanya sambil mengikat rambut. Iya sih, jangan sampai nyesel nanti udah nikah karena salah pilih pasangan. Kalau kakak udah ada calon, kakak duluan aja. Safa tertawa. Gue mau nunggu dia lulus S2 dulu. Hana langsung meninggalkan bukunya dan kini duduk di tepi ranjang menatap sang kakak yang sedang membuka masker. Seriusan? Wah, keren dong. Belum kakak kenalin ke Abi. Bulan kemarin dia berangkat ke Australia. Gak sempat bilang ke Abi, jelas Safa. Kakak pacaran, tuding Hana. Safa mendongak menatap sengit sang adik dari pantulan cermin. Sembarangan lo, mana ada gue pacaran. Dia itu alumni kampus gue. Beberapa kali sih gue pernah ikut dia seminar dan keempat kalinya dia datangi gue terus ngomong. Sengaja Safa menggantung perkataannya untuk membuat Hana semakin penasaran. Kakak, apa lanjutannya? Tanya Hana. Lo tebak aja sendiri, sautnya selalu berbaring di ranjang. Setelah menempelkan masker di wajahnya, ia malas kalau harus turun lagi ke kamarnya. Mereka kadang seperti itu, padahal memiliki kamar sendiri-sendiri. Tapi tidak jarang Safa tidur di kamar adiknya, lalu sebaliknya. Mana bisa ditebak sih, Kak? Gue gak bisa banyak ngomong, lagi pakai masker.
dalinya. Hana menghembuskan napas kasar, lalu turun dari ranjang. Wajahnya kini sudah kering. Ia mengaplikasikan serum dan juga pelembab. Ia tidak pernah memakai produk aneh-aneh. Produk yang dipakainya sama dengan Safa dan juga ibu mereka. Alika dan kedua anaknya itu juga biasa pergi ke klinik. Klinik kecantikan 1 bulan sekali untuk ikut treatment. Menjaga serta merawat wajah dan tubuh itu penting, karena aset terbesar wanita itu di tubuhnya. Apalagi bagi Alika, ia harus bisa memanjakan mata suaminya. Soal lelaki yang dikatakan Safa, itu memang benar adanya. Seorang dokter muda yang sedang melanjutkan pendidikannya di Australia. Sosoknya memang dikagumi Safa. Mereka memang tidak pernah sekalipun berkomunikasi. Dan satu kali saling menyapa, lelaki itu langsung menyatakan niatnya untuk serius pada Safa. Tapi niatnya menikah setelah ia lulus nanti. Meski ia juga mengagumi lelaki itu, tapi Safa tidak ingin berharap lebih. Baginya cukup meminta pada Allah, jika memang lelaki itu jodohnya, maka pertemukan mereka dengan cara dan jalan yang baik. Sini biar Umi suapin aja. Alika berniat mengambil alih sendok dari tangan Akil. Anak itu makan begitu lama, membuat Alika kesal sendiri. Masalahnya Akil sudah terlambat sekolah. Enggak, tolak Akil sambil menjauhkan sendoknya dari tangan sang ibu. Sekolahnya kesiangan loh kalau makannya lama, ucapnya mengingatkan. Udah biarin aja Mi, meskipun makanannya lama dan berantakan tapi itu kemandirian Akil loh. Tapi lama nunggunya Bi, apalagi pulang sekolah Akil terapi. Umi di rumah aja, nanti Abi yang antar dan jemput Akil, ujar Syafiq. Nggak usah, Umi bisa kok, lagian Abi pasti sibuk juga kan. Soal kerjaan gampang Mi, yang penting sekarang Umi istirahat aja di rumah, oke? Mobil boleh kakak bawa dong, Bi, tanya Safa. Nggak bisa dong, kakak belum punya SIM, balas sang ayah. Buatin dong Bi, rengeknya. Nyetirnya aja belum lancar kok, nanti kalau libur sekalian Abi ajarinnya. Pagi itu Bu Rita sudah sarapan lebih dulu karena diajak jalan-jalan oleh besannya. Mereka juga sudah lama tidak bertemu. Alika yang hanya sendirian pasti merasa bosan. Ia memilih untuk ikut Akil ke sekolah, tapi mungkin tidak diizinkan membawa mobil sendiri. Seharian berada di rumah dan tidak beraktivitas tentu membuat Alika sangat bosan. Tidak baik juga jika hanya berdiam diri. Semua pekerjaan rumah sudah selesai. Otomatis Alika juga tidak ada kegiatan selain duduk diam. Safa dan Hana pagi-pagi sudah rajin. Karena tahu sang ibu sedang hamil, si kembar jadi semakin rajin. Safa berangkat kuliah lebih dulu, sedangkan Hana ada di kelas 2 jam lagi. Ia tidak mungkin menunggu di sana selama itu. Nenek nggak pulang ke sini kok. Paling nanti dijemput pulang Akil sekolah, ujar Alika sebelum pergi. Iya Mi, perjalanan dari rumah ke sekolah pagi itu tidak terlalu macet seperti biasanya. Syafiq juga bisa cepat sampai di kantor. Safa sengaja berangkat diantar ojek langganannya. Ayo turun, Alika sudah mengulurkan tangannya untuk menuntun Akil, tapi anak itu malah semakin menjauh duduknya. Ikut Abi, ucapnya. Abi mau kerja, Dedek kan harus sekolah. Lain kali aja ya ikut Abinya, bujuk Alika. Akil menggelengkan kepalanya. Tidak ingin membuat anaknya tantrum pagi-pagi seperti ini. Syafiq turun dari mobil dan mengajak anaknya itu untuk masuk sekolah, baru ia bersedia. Syafiq takut jika nanti anaknya itu marah akan menyakiti Alika. Apalagi kondisi Alika saat ini sedang rentan, karena kehamilannya baru masuk bulan pertama. Udah masuk ini Mi? Tanya Syafiq untuk menuntun anaknya.
Iya, ini udah jam setengah 9 kok, jawab Alika. Tapi ini anak masih pada jajan di kantin. Namanya juga anak-anak istimewa, Bi. Semaunya mereka aja. Biasanya mereka kalau udah pada bosan belajar, langsung keluar dari kelasnya, jelas Alika. Semuanya kayak gitu. Enggak, cuman beberapa aja. Dede Akil, seorang murid perempuan yang mengalami Down syndrome itu menyapa Akil. Iya, Bunga nggak masuk karena Akil diam, jadi Alika yang menyaut. Enggak, pengen jajan, jawabnya. Ia memegang uang kertas 5.000 di tangannya. Jajannya nanti aja, belajar dulu aja yuk, baru nanti istirahat. Jajan bareng Akil. Iya cuy, jajannya nanti, ucap Bunga pada penjaga kantin itu. Bunga menggandeng tangan Alika. Uminya Akil, ini siapa? Tanya Bunga sambil menunjuk Safid. Abinya Akil. Ganteng ya abinya Akil, celetuk Bunga sambil cekikikan. Bukannya marah atau apa, Syafiq dan Alika yang mendengar itu malah tertawa. Lucu dengan tingkah polos Bunga. Anak kecil udah tahu mana cowok ganteng. Bunga udah besar, Bunga udah bisa mandi sendiri. Ungkapnya dengan bangga. Ia tidak suka disebut anak kecil. Iya, Bunga udah besar, pintar. Karena udah besar sekarang, masuk kelas. Kalau belum istirahat, jangan dulu jajannya, pesan Alika. Bunga mengangguk. Iya, lalu masuk ke dalam kelasnya. Sedangkan kelas Akil berada di ujung. Sebenarnya banyak juga orang tua murid yang menunggu anak mereka. Tapi guru tidak memperkenankan orang tua menunggu di depan kelas. Makanya sudah disediakan tempat tunggu bagi para orang tua atau bagi yang mengantar. Setelah memastikan Akil ada di kelas dan antang, Syafiq langsung pergi. Ia harus ke kantor sebelum ia menawari Alika. Siapa tahu wanita itu ingin pulang. Jadi, biar Syafiq menjemput lagi tanpa Alika menolak. Karena lebih suka berada di sekolah Akil. Banyak ibu-ibu di sana, setidaknya Alika ada teman ngobrol. Tidak seperti ibu-ibu yang biasa ada di komplek perumahan. Ibu-ibu di sekolah bukan biang gosip. Mereka hanya membicarakan perkembangan anak-anak mereka. Apalagi di tempat itu tidak hanya anak autis seperti Akil saja yang sekolah. Ada juga penderita Down syndrome, tunarungu, tunawicara, bahkan ada beberapa murid yang sama sekali tidak bisa bergerak karena tangan dan kakinya sangat lemah. Jadi kemana-mana memakai kursi roda. Uminya Akil tumben siang datangnya, tanya Bu Dewi, salah satu ibu dari teman sekelas Akil. Biasa tadi makannya lama, pakai drama, gak mau turun dari mobil, terang Alika. Vera juga tadi kesiangan karena susah diajak mandi, timpal Bu Dia. Anak-anak istimewa mereka memang menguras kesabaran, tapi disitulah letak pahala yang Allah siapkan. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.